Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 941. Setiap orang, tidak peduli seberapa kuatnya, mereka semua pasti memiliki sisi yang lembut. Di masa lalu, ketika Ji Qingyun meninggal, hati Yue Mengli juga seperti abu mati. Jika dia tidak bertemu Ye Yuan, mungkin dia akan diam-diam mati di Endless World. Tapi pertemuan kebetulan membiarkannya menemukan kekuatan pendorong untuk melanjutkan hidup sekali lagi. Ini juga mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika tidak ada Ye Yuan, bahkan dengan Azure Spirit Heart Fusing Fluid, Yue Mengli juga sama sekali tidak akan bertahan sampai sekarang. Beberapa tahun ini telah berlalu, saya yakin kamu juga telah meneliti seni pembagi roh aliran tinta secara signifikan kan? Tanya Ye Yuan. Seni membagi roh aliran tinta adalah seni membelah jiwa ilahi yang diberikan Ye Yuan kepada Yue Mengli saat itu. Yue Mengli sedikit mengangguk. Mendekati waktu 1 dekade ini, Yue Mengli pada dasarnya telah menyerah untuk berkultivasi. Wilayah kultivasinya tetap terhenti. Ketika dia memiliki waktu luang, dia akan mempelajari seni membagi roh aliran tinta ini. Teknik ini sangat mendalam, itu sebenarnya dapat membagi jiwa ilahi menjadi dua, dan membiarkan masing-masing tumbuh dengan sendirinya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Li Er belajar selama 10 tahun dan masih memiliki banyak area yang saya tidak jelas, kata Yue Mengli. Yue Mengli secara alami diberkahi dengan kecerdasan yang luar biasa, tetapi ingin mempelajari seni mistik jiwa ilahi ini luar dalam tidaklah mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, seni pembagi roh aliran tinta aku dapat di dalam catatanku nomor. Ini adalah seni rahasia Dao ilahi kuno, sayangnya, catatan kuno itu hanyalah salinan yang tidak lengkap. Seni mistik jiwa ilahi ini sangat tidak lengkap, jadi saat mengolah seni pembagi roh aliran tinta, risikonya sangat besar. Oleh karena itu, ketika saya memberimu seni mistik ini saat itu, saya berulang kali menasihatimu untuk tidak mengolahnya. Satu kecelakaan dan Anda akan berakhir dengan hasil dari jiwa ilahimu yang padam. Yue Mengli mengungkapkan ekspresi kesadaran dan berkata, jadi begitu, tidak heran ketika aku merisetnya, aku terus merasa sulit untuk memahaminya. Sebenarnya, ketika saya mendapatkan seni mistik ini, aku berencana untuk mengolahnya juga. Namun sebelum itu, saya harus memikirkan cara untuk mengembalikan seni mistik ini. Sedihnya, sebelum hal ini dimulai, saya bertemu dengan bencana pemusnahan. Ye Yuan menghela nafas dan berkata. Tubuh Yue Mengli menegang saat mendengarnya, meskipun Ye Yuan mengatakannya dengan tenang. Pukulan yang terjadi saat itu adalah ke pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang telah mencapai puncak kesempurnaan hanya bisa dibayangkan. Dia bisa merasakan betapa berat beban yang dipikul Ye Yuan padanya. Matanya menjadi sedikit basah saat dia berkata dengan lembut, Ye Yuan, kuharap aku bisa membawa beban bersamamu dan terus maju. Ye Yuan dengan lembut menyeka air mata untuknya dan berkata dengan senyum tipis, aku tidak pernah berpikir untuk mendapatkan dukungan dari orang lain sebelumnya. Namun, kamu adalah pengecualian. Suatu hari nanti, aku, Ye Yuan, pasti akan membawamu dan mencapai puncaknya, dan kita akan menyerang alam dewa yang transenden. Yue Mengli sangat tersentuh dan mengangguk berulang kali. Tapi seni mistik ini tidak lengkap. Bagaimana saya harus berkultivasi? Kata Yue Mengli, tidak yakin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, sebelum bertemu denganmu, seni mistik ini selalu tertidur dalam ingatanku. Saya tidak pernah memikirkannya sama sekali, tapi setelah bertemu denganmu, aku mulai memulihkan seni mistik ini. Yue Mengli berkata dengan heran, kamu benar-benar memulihkannya. Seni pembagi roh aliran tinta ini adalah seni rahasia Divine Dao kuno. Keheranan Yue Mengli tertulis sepenuhnya di wajahnya. 10 tahun ini, hal yang paling dia lakukan adalah mempelajari seni pembagi roh aliran tinta. Tetapi menghadapi metode kultivasi yang tidak lengkap ini, sedikit berlebihan bahkan untuk memahami, apalagi berbicara tentang kultivasi. Tapi Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan waktu 10 tahun untuk mengembalikan seni rahasia Dao ilahi kuno ke keadaan semula. Ini, seberapa besar bakat yang dibutuhkan ini? Metode kultivasi Dao ilahi, tidak ada yang tidak muskil secara tidak normal. Mereka yang bakatnya sedikit kurang bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya. Seni mistik yang tidak lengkap, kesulitan berkultivasi melonjak lebih eksponensial, apalagi berbicara tentang memulihkan metode kultivasi. Tapi Ye Yuan benar-benar memulihkan metode kultivasi ini, bagaimana ini tidak mengejutkannya? Sebenarnya tidak seseram yang kamu bayangkan. Meskipun seni pembagi roh aliran tinta ini adalah seni rahasia Dao ilahi kuno,
Itu hanya bagian di bawah alam dewa, menyatukan dengan hati-hati, itu masih bisa dipulihkan, kata Ye Yuan dengan dingin. Yue Mengli memandang Ye Yuan dengan tatapan memuja dan mendesak kagum, tuanku benar-benar jenius, hanya satu hal ini saja sudah cukup untuk menimbulkan kegemparan di alam ilahi. Ye Yuan menyentuh masalah itu dengan santai, tapi Yue Mengli bukanlah gadis kecil yang naif. Meskipun dia bukan individu yang sombong, dia masih cukup percaya diri dengan anugerah alamnya sendiri. Jika bukan karena pemicu fisik roh, yang mengakibatkan jiwa ilahi robek, dia pasti sudah melangkah ke alam mendalam Dao sekarang. Dia menggunakan waktu 10 tahun tetapi bahkan tidak mengetahui seni pembagi roh aliran tinta. Sementara Ye Yuan menggunakan waktu 10 tahun untuk memulihkan seni mistik ini secara menyeluruh. Perbedaan yang terlibat tidak dapat diukur dengan jarak. Tapi semakin begitu, Yue Mengli semakin bangga. Ini adalah Lord King Yunzi yang dia idolakan. Mampu memulihkan metode kultivasi adalah hal yang paling normal. Akibatnya ketika dia berbicara, dia secara tidak sadar akan menggunakan sebutan kehormatan. Ye Yuan tersenyum dan membuka mulutnya dan berkata, "Baiklah, sekarang, saya akan menjelaskan metode kultivasi ini untukmu secara detail. Bahkan jika seni pembagi roh aliran tinta dipulihkan, mengolahnya juga sangat berbahaya, memisahkan jiwa ilahi. Bahkan 10 Raja Agung Ilahi juga tidak berani mencobanya dengan gegabah." Yue Mengli menganggukkan kepalanya, dan mulai membuang pikirannya, dan mendengarkan penjelasan Ye Yuan dengan penuh perhatian. Ketika Ye Yuan dan Yue Mengli berada dalam pengasingan tertutup, kota bulan terang dalam kekacauan. Penyebabnya adalah keluarga Yue menambahkan aturan baru ke kompetisi bulan terang, juara kompetisi bulan terang akan memperebutkan satu-satunya tempat dengan Ye Yuan. Untuk beberapa waktu, seluruh kota bulan terang menjadi gempar. Siapa Ye Yuan? Mengapa dia harus mendapatkan perlakuan istimewa seperti itu? Para jenius yang datang ke kota bulan terang kali ini, yang benar-benar tangguh hanya sedikit. Saya belum pernah mendengar sebelumnya ada orang bernama Ye Yuan. Sebenarnya dari mana orang ini muncul? Selidiki untukku, harus menggali siapa sebenarnya Ye Yuan ini. Seret musang ini keluar untuk tuan muda ini. Aku, jamin aku tidak akan memukulinya sampai mati. Seluruh kota bulan terang mendidih dengan kegembiraan. Informasi kacau mulai terbang kemana-mana. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah murid terakhir dari kekuatan besar tertentu, yang kekuatannya telah mencapai alam mendalam Dao, dan sangat menakutkan. Beberapa mengatakan bahwa Ye Yuan adalah kerabat jauh dari keluarga Yue. Karena dia dan Yue Mengli bertunangan ketika mereka masih muda, keluarga Yue terpaksa memberlakukan peraturan ini. Secara keseluruhan, segala macam versi rumor tersebar di mana-mana, tapi tanpa kecuali, Ye Yuan yang belum pernah dilihat sebelumnya ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang kekuatan tempurnya berada di luar grafik. Untuk berani berbenturan sendirian dengan sang pemenang, orang ini harus tangguh meskipun dia tidak mau. Di penginapan Drunken Dream, rumah anggur terbaik di kota bulan terang, tempat anggur kelopak jatuh Waning Moon menikmati kemasyhuran yang luas. Saat ini, 3 pemuda sedang minum alkohol di tingkat atas. Orang-orang muda ini semuanya berpenampilan mencolok. Tampaknya bahwa mereka adalah pakar top. Hehe, seorang pemula yang baru saja melahirkan ke alam tanpa fase sebenarnya akan bentrok dengan sang juara. Apakah Yue Jianqiu memakan obat yang salah, kata seorang pemuda. Jiang Yancai, terlepas dari apakah itu menghadapi pemula itu atau tidak, kamu tidak punya harapan. Yue Mengli milikku, milik Bai Han, kata seorang pemuda yang menyebut dirinya Bai Han. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri? Jika Anda memiliki kemampuan, tunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya di atas panggung. Kamu, Cold Moon Latte Autumn milikmu. Saya benar-benar ingin merasakannya sedikit, Jiang Yancai berkata dengan senyum dingin. Yakinlah, aku akan membiarkanmu menyaksikannya. Bai Han tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Baiklah, berhenti berkelahi, masing-masing dari kita memiliki kartu truf kita sendiri. Sebelum naik panggung, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang atau kalah. Tapi saya mendengar bahwa Zuo Bufan juga menyukai kualifikasi alam Fasun Bright Moon kali ini. Mendengar namanya, ekspresi Jiang Yancai dan Bai Han berubah. Bab 942, di arena, terdengar gelombang suara gemuruh, situasi pertempuran sangat intens. Meskipun kompetisi bulan terang hanya memiliki satu tempat, daya pikatnya terlalu besar, oleh karena itu, para seniman bela diri muda yang mendaftar kali ini adalah beberapa puluh ribu orang. Apa yang sedang terjadi saat ini hanyalah seleksi awal. Para kontestan dibagi menjadi beberapa wilayah turnamen untuk melakukan beberapa babak pertarungan. Ke-16 orang itu memutuskan, pada akhirnya, akan menjalani serangan terakhir.
Oleh karena itu, masing-masing dan setiap seniman bela diri jenius yang suka membual dan menyombongkan diri sebagai yang tangguh segera mengeluarkan semua kekuatan mereka untuk maju ke final. Jangka waktu ini, sudah ada berita yang menyebar, Yue Mengli saat ini menerima perawatan ahli misterius dan sangat mungkin untuk memulihkan kesehatannya. Saat berita ini muncul, para seniman bela diri jenius itu seperti disuntik dengan stimulan. Orang harus tahu bahwa Yue Mengli adalah kecantikan yang tak tertandingi yang terkenal di alam ilahi. Dalam hal kecantikan, hanya Raja Ilahi Roh Salju yang tetap merahasiakan diri yang bisa menyaingi dia. Mereka bahkan tidak perlu memikirkan Raja Ilahi Roh Salju, tapi Yue Mengli berada dalam genggaman. Selama mereka memenangkan kompetisi bulan terang, untuk dapat mendapat kecantikan dan juga mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam Fasun Bright Moon, godaan semacam ini sudah cukup untuk membuat seniman bela diri jenius menjadi gila. Seleksi pendahuluan sudah berlangsung selama 5 hari. Para jenius bertarung dalam pertempuran yang kacau, situasi pertempuran sangat intens. Namun setelah 5 hari berlalu, situasinya juga berangsur-angsur membaik. Penerus Super Tanah Suci Skypool Celestial Empire, Zuo Bufan, menjadi favorit teratas untuk merebut kejuaraan. Yang kedua setelah Zuo Bufan adalah Zhou Yan dari kota Fasun. Selain itu, peringkat 1 Tanah Suci, penerus Sekte Crimson Cloud, Bai Han, penerus Tanah Suci Big Dipper, Jiang Yanchai, serta penerus Tanah Suci Bangau Roh, Tang Yu, dan seterusnya, juga difavoritkan untuk mengambil kejuaraan. Seniman bela diri jenius ini semuanya adalah ahli mendalam Dao tingkat pertama tanpa kecuali. Untuk dapat melangkah ke dunia kaisar pada usia mereka benar-benar semua adalah eksistensi kelas 1. Para pemuda ini akan menjadi pusat kekuatan generasi baru alam ilahi di masa depan. Kekuatan orang-orang ini seharusnya hampir setara. Adapun siapa yang bisa menang pada akhirnya, itu mungkin masih harus bergantung pada penampilan langsung. Tapi dengan begitu banyak seniman bela diri yang jenius, pasti ada beberapa kuda hitam yang muncul. Apa yang membuat orang paling terkejut adalah bahwa sebenarnya masih ada seniman bela diri alam tanpa fase di antara 16 besar. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian hitam, wajahnya tampan, tetapi sepasang mata yang dalam itu memberitahu semua orang bahwa orang ini tidak bisa dianggap enteng. Dari mana Lin Chao muncul, mendengar bahwa dalam pertarungan terakhirnya, dia mengalahkan seniman bela diri jenius peringkat 1 Tanah Suci dan maju. Pada datanya tertulis bahwa dia berasal dari Divine Aula Bela Diri. Tapi faksi macam apa Balai Bela Diri Ilahi ini, sepertinya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menurutmu itu hanya faksi kecil. Lin Chao yang bisa maju ini sebenarnya adalah keberuntungan juga. Di wilayahnya sebenarnya tidak memiliki kejeniusan setingkat Rana Dao mendalam. Kalau tidak, dia pasti tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Masuk akal. Ada seorang jenius Rana Dao mendalam dari Tanah Suci peringkat 1 yang tidak beruntung dan ditempatkan di kelompok yang sama dengan Zhou Bufan. Hasilnya sangat buruk. 16 orang terakhir yang diputuskan, sebagian besar sebenarnya sesuai harapan, tapi kuda hitam seperti Lin Chao menjadi topik pembicaraan semua orang. Lin Chao berdiri di atas panggung, dan melihat segala sesuatu di bawah panggung dengan dingin. Mencibir dengan dingin di dalam hatinya, Ye Yuan, ketika kamu melihatku, kamu pasti akan mendapat kejutan besar. Kali ini, aku sendiri yang akan mengalahkanmu, dan akan membuatmu melihatku menikahi wanitamu. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali bahwa Lin Chao ini justru adalah Lin Chao dari Sekte Rumah Ungu Endless World. Saat itu, dia dipukuli hingga luka serius oleh Ye Yuan dan sekarat. Pada akhirnya, dia menghilang. Tidak disangka dia benar-benar muncul di alam ilahi sekarang. Tapi kekuatan Lin Chao saat ini sudah tidak bisa dibandingkan dengan yang dulu, bersembunyi selama bertahun-tahun, ranah kultivasinya sebenarnya sudah melampaui Ye Yuan, mencapai puncak alam tanpa fase. Di pertandingan arena sebelumnya, dia mengalahkan jenius muda peringkat 1 Tanah Suci dengan mudah. Jelaslah bahwa kekuatannya kemungkinan jauh lebih kuat dibandingkan dengan wilayah kultivasinya sendiri. Tentu saja, kompetisi Bright Moon kali ini yang menjadi favorit teratas tetap Zuo Bufan. Fondasi Tanah Super Suci bukanlah yang bisa dibayangkan orang biasa, bahkan keberadaan seperti 10 Raja Agung Ilahi juga tidak berani dengan gegabah memprovokasi Tanah Suci Super. Zuo Bufan, penerus Tanah Suci Super ini, kekuatannya secara alami luar biasa. Namun, Lin Chao, yang hanya berada di puncak alam tanpa fase tingkat ke-9, sepertinya tidak memikirkannya. Pada saat ini, Yue Mengli yang mengembangkan seni membagi roh aliran tinta, jiwa ilahi di lautan kesadarannya benar-benar berubah menjadi masa kekacauan. Li Er,
sekarang telah mencapai momen paling kritis, membelah jiwa ilahi. Proses ini sangat menyakitkan, dan juga sangat berbahaya. Konsumsi pil pemisah jiwa terlebih dahulu. Ketika jiwa ilahi Anda terbelah menjadi dua, itu akan memulihkan dua jiwa ilahi Anda yang rusak dengan kecepatan tertinggi, dan memastikan bahwa Anda melewati titik yang paling kritis. Untuk mempersiapkan yang terburuk, kekuatan jiwaku akan memasuki lautan kesadaranmu untuk membantumu, kata Ye Yuan dengan ekspresi serius. Memisahkan jiwa ilahi, bahkan powerhouse seperti Ye Yuan juga harus sangat berhati-hati. Sedikit kecerobohan, hasilnya akan menjadi jiwa yang menghilang. Ye Yuan mendapat bantuan dari mutiara penekan jiwa dan tidak akan mendapat masalah, tapi Yue Mengli tidak. Oleh karena itu, Ye Yuan juga membuat persiapan yang sangat baik, berusaha untuk menurunkan risiko seminimal mungkin. Yue Mengli menarik napas dalam-dalam dan sedikit menganggukkan kepalanya saat dia berkata, "Baiklah, aku mulai." Yue Mengli mulai membelah jiwa ilahinya menurut mantra seni pembagi roh aliran tinta. Tepat di awal, rasa sakit yang menembus ke lubuk hati menyelimuti seluruh tubuhnya seperti kilat. Pada saat ini, jiwa ilahi Yue Mengli tidak terkoyak oleh dua jenis fisik roh, tetapi benar-benar tercabik-cabik. Penderitaan semacam ini 100 kali lebih kuat daripada robekan. Ekspresi Ye Yuan juga sangat jelek. Dia berkata dengan suara serius, "Apapun yang kau rasakan, Li Er, kamu tidak boleh menyerah di tengah jalan." Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yue Mengli tidak lagi ragu-ragu, berputar dengan sepenuh hati seni pembagi roh aliran tinta. Awan kekacauan itu berangsur-angsur terbagi menjadi dua seperti sel yang membelah. Pada saat yang sama, kekuatan obat pil pemisah jiwa akhirnya mengeluarkan efeknya. Serangan energi lembut secara bertahap membungkus dua awan kekacauan yang terbelah dan mulai pulih dengan sekuat tenaga. Tapi tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa aliran inflow spirit dividing art milik Yue Mengli semakin lambat dan semakin lambat. Ekspresi Ye Yuan berubah. Dia tahu bahwa Yue Mengli hampir tidak bisa bertahan lagi. Rasa sakit yang merobek semacam ini adalah hal yang tidak bisa dibayangkan oleh orang normal. "Bertahanlah, Li Er," teriak Ye Yuan. Namun, kesadaran Yue Mengli di balik kabur angsur, sama sekali tidak dapat mendengar kata-kata Ye Yuan lagi. Pada tingkat ini, Yue Mengli pasti akan mati. Meskipun dia sudah lama mengantisipasi bahwa rintangan ini tidak mudah untuk dilalui, Ye Yuan tidak berpikir bahwa itu sulit sampai sejauh ini. Ye Yuan tahu bahwa Yue Mengli disiksa oleh dua jenis fisik roh sepanjang tahun. Jiwa ilahinya sebenarnya sudah sangat lemah. Menggunakan seni pembagi roh aliran tinta akan menyebabkan beban besar pada jiwa ilahi. Tapi Ye Yuan juga tidak punya pilihan lain. Jika dia masih tidak menggunakan seni pembagi roh aliran tinta, kondisi Yue Mengli akan menjadi semakin buruk. Sial, Ye Yuan menggertakkan giginya. Kekuatan jiwa yang tak terbatas menguasai ke arah jiwa-jiwa kekacauan Yue Mengli dan dengan gila memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh robekan itu. Namun, dia masih berusaha memadamkan sekeranjang kayu yang terbakar dengan secangkir air. Kesadaran Yue Mengli menjadi semakin lemah. Kekacauan yang terbelah itu mengubah angsur menjadi redup, dan benar-benar akan lenyap sama sekali. Bab 943, kekuatan jiwa Ye Yuan mengalir ke arah Yue Mengli tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, berusaha untuk menyelamatkan situasi yang memburuk. Namun, kehidupan Yue Mengli mengalir dengan kecepatan tinggi saat ini. Bahkan jika Ye Yuan mati-matian membendungnya, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. "Sial, mutiara penekan jiwa, bukankah kamu sangat kuat? Cepat selamatkan Li Er." Ye Yuan sangat cemas dan tidak bisa menahan kutukan. Pada saat ini, satu-satunya metode yang bisa dipikirkan Ye Yuan adalah mutiara penekan jiwa. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengumpat, mutiara penekan jiwa tidak bereaksi. Segera, kekuatan jiwa Ye Yuan habis sepenuhnya. Sementara jiwa ilahi Yue Mengli menjadi semakin redup, sudah hampir menghilang. Ye Yuan tidak peduli tentang hal lain. Jiwa ilahinya masuk ke lautan kesadaran Yue Mengli dengan bunyi desir, menyatu dengan jiwa ilahinya. Dia memeras kekuatan origin jiwanya sendiri dengan gila-gilaan ke dalam jiwa ilahi Yue Mengli, berharap bisa menyelamatkan Yue Mengli. Memeras kekuatan origin setara dengan membakar jiwa ilahi sendiri. Bahkan jika dia bisa menyelamatkan Yue Mengli, akan sangat sulit bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Ye Yuan menggunakan nyawanya sendiri sebagai harga untuk menyelamatkan Yue Mengli di sini. Benar saja, di bawah tindakan Ye Yuan yang hampir gila ini, jiwa ilahi Yue Mengli akhirnya memulihkan beberapa vitalitas dan memadat sekali lagi. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan kegembiraannya. Kekuatan originnya mengalir ke jiwa ilahi Yue Mengli dengan lebih sedikit mengindahkan nyawanya. Untuk sesaat,
jiwa ilahi kedua orang itu mulai bercampur dalam harmoni yang sempurna. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Akhirnya, Yue Mengli memulihkan kesadaran dan menemukan tindakan gila Ye Yuan, dan tanpa sadar menjadi pucat karena ketakutan. Dia sangat jelas apa arti-arti tindakan Ye Yuan ini. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia berseri-seri dan berkata, "Aku tidak sanggup melihatmu mati. Jangan pedulikan aku. Terus putar seni pembagi roh aliran tinta dan bagi jiwa ilahi, cepat. Kalau tidak, kita berdua akan mati." Yue Mengli mengatupkan giginya dengan erat, jantungnya meneteskan darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengolah seni pembagi roh aliran tinta, hasil akhirnya sebenarnya seperti ini. Jika sejak awal dia tahu kesimpulan ini, dia lebih baik mati daripada mengolahnya. Tapi dia tahu apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Jika dia ragu-ragu, mereka berdua pasti mati. Apa yang bisa dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan pembagian jiwa ilahi secepat mungkin. Dengan cara ini, Ye Yuan tidak perlu lagi menuangkan kekuatan origin padanya. Air mata Yue Mengli seperti menghancurkan bendungan, mengalir tanpa henti. Saat air mata mengalir di wajahnya, dia memutar seni membagi roh aliran tinta, mempercepat pembelahan jiwa ilahinya. Pada saat ini, rasa sakit dari pemisahan jiwa ilahi tidak dapat menandingi 1/10.000 dari kesedihan hatinya. Yue Mengli merasa seperti seseorang membawa pisau, dan mencungkil daging jantungnya sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan, jiwa ilahi Yue Mengli menjadi semakin tebal, sementara jiwa ilahi Ye Yuan menjadi semakin redup. Hidupnya dengan cepat memudar, tiba-tiba, seluruh tubuh Yue Mengli bergetar, jiwa ilahinya akhirnya terbelah menjadi dua. Pil pemisah jiwa dan kekuatan origin Ye Yuan sedang memperbaiki luka-lukanya dengan gila-gilaan. Ye Yuan, cepat berhenti, Yue Mengli merasa seperti hampir mati lemas, berteriak serak. Jiwa ilusi Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak perlu khawatir, Li Er, aku tidak percaya dia bisa menontonku mati." Yue Mengli membeku, dia belum mengetahui apa yang sedang terjadi ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya, dan dia tiba-tiba berakhir dalam kegelapan. Sesampainya di bentangan ruang gelap ini, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega, memisahkan dirinya dari jiwa ilahi Yue Mengli. "Ye Yuan, apa kamu baik-baik saja?" Yue Mengli masih menjadi kekacauan besar saat ini. "Tidak, tunggu, itu pasti dua kekacauan." Suara itu berasal dari dalam kekacauan. Tubuh Ye Yuan sudah sangat samar seolah bisa menghilang kapan saja. "Sesampainya di sini, kita berdua seharusnya sudah aman, cepat putar seni pembagi roh aliran tinta dan pulihkan tubuh utamamu," kata Ye Yuan. Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Yue Mengli tetap menurut. Tepat pada saat ini, bintik-bintik cahaya muncul di dalam ruang gelap, mirip dengan galaksi yang gemilang, terlalu indah untuk ditangkap dalam sekali pandang. Segera, Yue Mengli pulih ke penampilan tubuh aslinya, dan benar-benar menjadi penampilan dua Yue Mengli. Hanya untuk melihat Yue Mengli melafalkan mantra dalam diam, salah satu sosok langsung bergegas ke tubuh lain, dan benar-benar menyatu menjadi satu. Melihat situasinya, Ye Yuan memaksakan senyum dan berkata, akhirnya berhasil. Di masa depan, Anda tidak perlu lagi menderita rasa sakit dari jiwa ilahi yang tersobek." Tapi Yue Mengli tidak peduli tentang ini. Dia maju untuk mendukung Ye Yuan dan menegur, "Kamu terlalu ceroboh, menghabiskan begitu banyak kekuatan origin sekaligus. Kamu akan mati. Jika kamu mati, apa gunanya aku hidup sendiri?" Ketika Ji Qingyun, Yue Mengli sudah diliputi kesedihan sampai ingin mati. Pada saat itu, dia masih belum memiliki hubungan apapun dengan Ji Qingyun. Sekarang dia mendapatkan pengakuan Ye Yuan. Itu dianggap sumpah seumur hidup. Jika Ye Yuan meninggal, dia pasti akan mengikuti dan pergi tanpa ragu sedikitpun. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis, "Aku katakan sebelumnya, kita akan mencapai puncak bersama, jika Anda mati lebih dulu, bahkan jika saya berkeliaran di alam ilahi tanpa hambatan. Apa gunanya, meskipun saya tidak terlalu yakin, saya tahu itu akan menyelamatkan saya, hanya saja aku tidak pernah berpikir bahwa itu akan menyeretmu juga." Mata Yue Mengli berkedip, dan dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Ada apa ini? Di mana kita?" "Sepertinya, jiwa ilahi kita di penjara. Tempat ini adalah ruang mutiara penekan jiwa. Tentang apa itu, saya juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Namun, itu harus menjadi benda suci yang sangat luar biasa," kata Ye Yuan. Pada saat ini, cahaya berkedip-kedip yang tak terhitung banyaknya benar-benar bergerak, dan menyerbu ke arah Ye Yuan di sini. Cahaya itu langsung mendarat di Ye Yuan, dan benar-benar membiarkan tubuhnya memadat lagi. Melihat pemandangan yang tak terbayangkan ini,
Yue Mengli yang selalu tenang mau tak mau membuka mulut lebar-lebar. Ini, ajaib sekali, cahaya ini sebenarnya mampu mengisi kembali kekuatan originmu, Yue Mengli berkata dengan heran. Kekuatan asal-usul jiwa ilahi mirip dengan esensi darah seniman bela diri, keberadaan yang paling penting. Lebih jauh lagi, setelah kekuatan origin jiwa ilahi habis, bahkan lebih sulit untuk diisi kembali daripada esensi darah. Ye Yuan hampir menghabiskan kekuatan originnya untuk menyelamatkan kekasihnya dan sudah mencapai titik di mana minyaknya habis. Dan saatnya lampu padam, kemungkinan mati bisa kapan saja. Tapi cahaya ini langsung mengisi kembali kekuatan origin Ye Yuan. Adegan ini terlalu ajaib, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Ini bukan apa-apa, terakhir kali, jiwa ilahi saya praktis tercabik-cabik, dan mutiara penekan jiwa membantu saya memulihkannya. Yue Mengli terkejut dan memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap keajaiban mutiara penekan jiwa ini. Hanya saja dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengalami genesis berbahaya seperti sebelumnya. Ye Yuan melihat bahwa dia penasaran dan menceritakan masalah bertemu Dewa Iblis Jialan di gua bawah tanah Boneyard, membuat Yue Mengli terkejut tanpa henti. Sebenarnya ada ras iblis di dunia ini. Dewa Iblis muncul, badai pertumpahan darah besar mungkin akan diaduk di alam ilahi. Yue Mengli berkata dengan cemas. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tetapi berkata dengan senyum pahit, apa yang membuatku pusing sekarang adalah, bagaimana kita harus keluar. Terakhir kali, saya terjebak selama 1 tahun penuh. Bab 944, 1 tahun, lalu saat kita keluar, bukankah bunganya sudah menguning? Yue Mengli berkata dengan kaget. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, bagaimanapun, aku tidak bisa mengendalikan ruang ini sama sekali. Saat kita keluar sepenuhnya tergantung padanya. Yue Mengli tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata dan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kesaktian mutiara penekan jiwa ini. Dia tahu bahwa cara Ye Yuan sangat hebat, dalam hal pencapaian di bidang jiwa ilahi. Dia adalah orang teratas di alam ilahi, bahkan dia tidak bisa melakukan apa-apa juga, menunjukkan bahwa asal-muasal mutiara penekan jiwa ini benar-benar luar biasa. Di dalam ruang gelap, tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, petir memenuhi seluruh area ruang dan benar-benar membentuk lautan petir. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yue Mengli menjadi sangat buruk. Kekuatan petir yang sangat kuat, Yue Mengli berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata, jika dugaanku benar, jika kita bisa menahan sambaran petir ini, kita seharusnya bisa keluar. Yue Mengli membeku dan berkata dengan heran, petir ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi, masuk ke dalam, jiwa kita akan hancur. Ye Yuan tersenyum, sosoknya bergerak, dan dia langsung memasuki lautan petir. Saat dia memasuki lautan petir, seluruh tubuh Ye Yuan segera diselimuti oleh lebih dari selusin sambaran petir, membuat seluruh tubuhnya dalam keadaan lumpuh, dan dia tidak bisa menahan napas kesakitan. Ye Yuan tidak mengelak atau menghindar. Dia hanya membiarkan sambaran petir itu mengelilinginya. Ketika Yue Mengli melihat pemandangan ini, dia tanpa sadar bergidik, namun, dia menarik napas dalam-dalam dan juga terjun ke lautan petir. Petir langsung menyelimuti Yue Mengli, membuatnya merasa seolah-olah jiwanya akan menghilang. Tapi melihat Ye Yuan mengertakkan gigi dan bertahan, temperamen keras kepala Yue Mengli juga berkobar, dan benar-benar mengertakkan gigi dan menahannya tanpa mengeluarkan suara. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu, Yue Mengli merasa jiwa ilahinya sudah sangat lemah, benar-benar diambang kehancuran. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan petir itu langsung masuk ke dalam tubuhnya, dan benar-benar mulai menyuburkan jiwa dewanya. Segera, Yue Mengli merasakan bahwa jiwa ilahinya pulih dengan cepat. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya, hanya untuk melihat Ye Yuan saat ini sedikit jauh, menatapnya dengan senyum lebar. Bagaimana? Apakah kamu merasa keadaanmu secara tak terduga membaik? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Yue Mengli terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk tidak memeriksa jiwa ilahinya, menemukan dengan takjub bahwa jiwa ilahinya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ini, apa yang terjadi di sini? Yue Mengli berkata dengan kaget. Sepertinya ini semacam penempaan. Selama kita lulus ujian, akan ada panen tak terduga, kata Ye Yuan. Tidak yakin, Yue Mengli berkata, jika kita tidak dapat lulus ujian, akankah jiwa kita benar-benar menghilang? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak, tapi selama sehari saja kita tidak lulus ujian, kita akan selalu terjebak di sini. Ye Yuan memiliki pengalaman disucikan dengan penekanan kesadaran sebelumnya, menggabungkan dengan lautan petir kali ini,
dia menyimpulkan beberapa aturan ruang gelap. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Laut kilat ini, semakin dalam kita pergi, semakin besar dampaknya pada jiwa ilahi. Selama kita bekerja sama dengan satu hati, itu akan baik-baik saja." Wajah Yue Mengli sedikit memerah, mengangguk, dia mengulurkan tangannya dan memegang Ye Yuan. Kedua orang itu menuju ke kedalaman lautan petir berdampingan. Pertarungan 16 besar di kompetisi Bright Moon Competition menarik perhatian banyak orang. Zuo Bufan meninggalkan orang-orang jauh di belakang, mengatasi semua kesulitan di sepanjang jalan, dan sudah memimpin untuk mendapatkan tempat final. Dan tempat lainnya muncul antara Lin Chao dan Zhou Yan. Dapat dikatakan bahwa Zhou Yan dan Lin Chao, kedua orang ini, sama-sama kuda hitam dari kompetisi bulan terang kali ini. Sebelum ini, Zhou Yan baru saja menerobos ke alam Dao mendalam. Di antara seniman bela diri jenius ini, dia bisa dikatakan berada di dasar tong. Tapi dia mengandalkan mata Fasun Flameheart, menjatuhkan Bai Han, dan memperoleh kualifikasi semifinal. Adapun Lin Chao, dia bahkan lebih merupakan kuda hitam di antara kuda hitam. Semua orang berpikir bahwa dia beruntung, dan begitulah cara dia bisa masuk 16 besar. Tidak ada yang menyangka bahwa kekuatannya benar-benar menakutkan. Menghadapi Tang Yu di babak pertama, Lin Chao sebenarnya hanya menggunakan 10 jurus untuk mengalahkan lawan dan masuk 8 besar. Melawan Jiang Yancai di babak kedua, Lin Chao juga hanya menggunakan 10 jurus. 2 ronde, keduanya menggunakan 10 jurus, mengalahkan dua seniman bela diri jenius tingkat pertama Dao mendalam dengan rapi. Dengan prestasi ini, itu mengejutkan semua orang. Semua orang menyadari bahwa pemuda tak dikenal ini tampaknya tidak sesederhana itu. Orang harus tahu bahwa Tang Yu dan Jiang Yancai sama-sama berbakat muda yang ketenarannya tersebar luas di alam ilahi. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Tapi Lin Chao, dengan hanya puncak kultivasi Passeles tingkat ke-9, mengalahkan mereka berturut-turut. Kekuatan yang dimilikinya jelas terlihat. Perbedaan antara ranah Dao mendalam dan alam tanpa fase sangat lebar. Alam Dao mendalam adalah batas puncak dari seniman bela diri alam ilahi. Banyak seniman bela diri jenius yang tak tertandingi tidak dapat melompati alam tanpa fase, dan melangkah ke ranah Dao mendalam. Langkah ini sangat sulit untuk dilalui. Mereka yang mampu mengambil langkah ini semuanya jenius di antara para jenius. Tang Yu dan lainnya, meski usia mereka masih sangat muda, mereka mampu mengambil langkah ini. Ini, dengan sendirinya menunjukkan banyak hal. Tapi mereka masih kalah di tangan Lin Chao. Selanjutnya, Lin Chao hanya menggunakan 10 gerakan untuk 2 pertempuran. Pada saat ini, Zhou Yan juga tidak berani sedikit pun ceroboh saat menghadapi Lin Chao. Lin Chao memandang Zhou Yan dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Tuan muda keluarga Zhou, saya tahu Anda menyukai Yue Mengli, tapi saya menyarankan agar Anda menyerah. Yue Mengli milikku, milik Lin Chao." Wajah Zhou Yan muram, dan dia berkata dengan sangat marah, "Mencari kematian." Nyala api berkobar di murid mata Zhou Yan. Mata Fasun Flameheart tiba-tiba pecah. Setelah mencapai ke alam Dao mendalam, mata Fasun Flameheart Zhou Yan mengalami perubahan kualitatif. Kekuatan seni matanya entah berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Diprovokasi oleh Lin Chao, Zhou Yan saat ini sangat marah, melepaskan gerakan. Itu sebenarnya akan membuat Lin Chao mati. Tempat Lin Chao berdiri mengeluarkan rangkaian suara ledakan yang intens. Di bawah pengaruh mata Fasun Flameheart, Grand Array bergetar. Zhou Yan melihat bahwa Lin Chao tidak menghindari sama sekali, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan cibiran dingin, "Bodoh, berani dengan paksa menerima mata Fasun Flameheart secara langsung, hanya mencari kematian, tapi untuk berani membuat komentar kurang ajar tentang Li Er, kematian saja tidak cukup." Asap yang terbentuk dari ledakan itu berangsur-angsur menghilang, menampakkan sosok Lin Chao. Itu hanya melihat dengan ringan dan membersihkan debu di tubuhnya, berkata dengan tenang, "Semua orang mengatakan bahwa Fasun, Bright Moon, seni mata kedua kota ini tidak ada bandingannya. Melihatnya hari ini, sepertinya tidak lebih dari ini. Berkomentar kurang ajar, bagaimana saya berbicara dengan wanita saya, itu urusan saya, jangan khawatir, saya akan memanjakan Nona Li Er dengan penuh kasih." Lin Chao menolaknya dengan santai seolah-olah Yue Mengli sudah diputuskan secara resmi untuknya. Mata Zhou Yan menyempit, sebenarnya tidak sedikit pun luka di tubuh Lin Chao. Mata Fasun Flameheart-nya sebenarnya bahkan tidak bisa menyakiti Lin Chao. "Jangan kurang ajar, Li Er adalah milikku. Tidak ada yang bisa merebutnya, Ye Yuan tidak bisa, kamu juga tidak bisa." Zhou Yan meraung, kedua matanya tiba-tiba berubah warna menjadi merah darah. Tiba-tiba,
Api yang dahsyat membentuk sangkar, menutupi seluruh bagian dalam Lin Chao. Zhou Yan belum punya waktu untuk bahagia ketika suara keras terdengar. Sangkar apinya telah berlubang besar yang diledakkan oleh Lin Chao. Selain itu, sisa kekuatan dari satu pukulan tidak berkurang, terbang langsung ke arah Zhou Yan. Bab 945, Zhou Yan terkejut dan langsung terlempar dari arena dengan satu pukulan ini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kejutan yang tak ada habisnya. Dari mana Lin Chao ini berasal? Dia terlalu kuat. Zhou Yan dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Dengan kekalahan ini, dia kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan Yue Mengli. Dia awalnya berpikir untuk benar-benar menghancurkan Ye Yuan, lalu menikahi Yue Mengli. Dia tidak berpikir bahwa dia sebenarnya bahkan tidak masuk final. Aku awalnya berpikir betapa kuatnya mata Fasun Flameheart, tidak menyangka bahwa Tuan Muda Zhou akan terlalu lemah untuk menerima satu pukulan pun. Sepertinya kesenangan terbesar perjalanan ini adalah menikahi si cantik Yue, kata Lin Chao dengan sangat arogan. Mengenai Lin Chao yang arogan, banyak orang tidak tahan melihatnya, tapi ketika kekuatannya ditempatkan di sini, benar-benar tidak banyak yang mampu mengalahkannya. Dibandingkan dengan yang lain, asal-usul Lin Chao terlalu misterius. Aula bela diri ilahi, apapun itu, bahkan sama sekali belum pernah terdengar. Jika Yue Mengli menikah dengan orang seperti itu, jelas mereka semua tidak rela. Hari kedua, hari final, sang juara akan bersaing dengan Ye Yuan untuk kepemilikan akhir. Zhuo Bufan berdiri di arena, mantap dan tenang, dengan sikap seorang ahli suatu generasi. Skypool Celestial Empire adalah tanah suci super dengan fondasi yang sangat dalam. Leluhur mereka pernah menghasilkan banyak pembangkit tenaga alam dewa sebelumnya. Zhuo Bufan sebagai penerusnya, betapa hebatnya kekuatannya secara alami tidak perlu dikatakan lagi. Sebaliknya, Lin Chao tampak keras kepala dan sulit diatur, bahkan memiliki sedikit kesan jahat dan kejam, membuat orang sangat tidak suka. Meskipun semua orang tidak bisa mendapatkan Yue Mengli, mereka semua berharap dari lubuk hati mereka bahwa Yue Mengli tidak akan menikah dengan orang seperti ini. Untuk beberapa waktu, suara sorakan dan dukungan semuanya untuk Zhuo Bufan. Sekelompok orang bodoh ini, apakah mereka mengira dengan bersorak untuk Zhuo Bufan itu, dia tidak akan kalah? Lin Chao bahkan belum mengeluarkan 1/10 dari kekuatannya sampai sekarang. Tidak peduli seberapa kuat Zhuo Bufan itu, dia hanya bisa menjilat sepatunya untuknya. Di antara kerumunan, di sudut yang tidak mencolok, seorang pria paruh baya dengan pakaian aneh berkata, Zhuo Bufan sama sekali bukan target Lin Chao. Ye Yuan yang keluar terakhir adalah tujuan terbesarnya kali ini, kata orang lain. Saat itu, dia benar-benar meremehkan Ye Yuan ini pada waktu itu. Saya tidak menyangka dia tumbuh begitu cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tahun ini, dia sebenarnya sudah menerobos ke alam tanpa fase. Tapi kali ini, Lin Chao seharusnya tidak boleh melewatkan kesempatannya. Jawab seorang pria paruh-baya yang mengenakan pakaian hitam. Pria berpakaian hitam ini adalah orang yang memanipulasi ayah dan anak Zhao Tianyin di dunia Gale Ganas. Tentu saja, bahkan jika Ye Yuan ada di sini, dia juga tidak akan mengenalinya. Beberapa orang ini jelas bersama. Semuanya berasal dari tempat yang disebut Aula Bela Diri Ilahi. Di antara beberapa orang ini, ada seorang pria paruh-baya yang usianya sedikit lebih tua, terlihat agak berkepala dingin. Perjalanan ini, tujuan kita adalah mata surgawi Sun Moon. Bocah bernama Ye Yuan itu hanyalah karakter kecil yang tidak begitu penting. Nanti, bicaralah dengan Lin Chao, katakan padanya untuk tidak menimbulkan komplikasi. Pria paruh-baya itu berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi beberapa orang di belakang berubah ketakutan saat mereka mengakui, baik, Jenderal Suci Hantong. Pria bernama Hantong ini sebenarnya adalah Jenderal Suci kekuatan misterius itu. Kekuatan seorang Jenderal Suci jauh lebih kuat daripada pengikut suci. Saat mereka berbicara, Zhuo Bufan dan Lin Chao yang berada di atas ring sudah terkunci dalam pertempuran. Kekuatan Zhuo Bufan memang bukan yang bisa dibandingkan dengan Zhou Yan dan yang lainnya. Demikian pula alam Dao mendalam tingkat pertama, setiap gerakan dan sikap Zhuo Bufan sangat ketat. Bahkan jika Lin Chao sangat kuat, dia juga tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai tidak ada yang bisa menang. Tombak Dewa Luofu, kedua orang itu berada di tengah pertempuran sengit ketika Zhuo Bufan yang selama ini tangan kosong tiba-tiba mengeluarkan tombak panjang. Lin Chao tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung dipaku ke arena dengan kekuatan tombak ini. Itu adalah tombak Dewa Luofu, teknik bela diri Divine Dao dari Skypool Celestial Empire.
Zuo Bufan memang menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam, dikatakan bahwa tombak Luofu hanya dapat mulai berkultivasi di ranah Dao mendalam. Selain itu, kesulitan mengolahnya sangat tinggi. Saya tidak berpikir bahwa Zuo Bufan sebenarnya sudah mempelajarinya. Di tangannya adalah artefak suci tingkat transenden, tombak awan melolong asal surgawikan. Teknik bela diri ini ditambah dengan artefak suci tingkat transenden. Kekuatannya tidak ada bandingannya, dengan ini, Lin Chao ditakdirkan untuk kalah. Meskipun sudah tidak ada lagi pusat kekuatan alam dewa di dunia ini, masih ada beberapa warisan alam dewa. Seperti Skypool Celestial Empire, tanah super suci semacam ini dengan fondasi yang dalam, seni ilahi, teknik bela diri Dao ilahi, semuanya memiliki warisan. Setelah dilepaskan, kekuatannya bahkan lebih kuat dibandingkan dengan teknik bela diri tier 9. Kecuali, kekuatan sebenarnya dari teknik bela diri Dao ilahi. Hanya pembangkit tenaga alam dewa yang bisa melepaskannya, bahkan jika seniman bela diri alam Dao mendalam mengasahnya, mereka hanya bisa melepaskan sebagian kecil. Orang-orang di bawah panggung sangat bersemangat saat melihat tombak Zuo Bufan berhasil. Namun, Zuo Bufan sendiri, wajahnya tertutup lapisan es. Dia sudah mengumpulkan kekuatan serangan ini untuk waktu yang lama sekarang, tetapi Lin Chao masih menetralkan sebagian besar kekuatannya, menghindari bagian vitalnya. Kartu trufnya sudah terekspos, sedangkan kartu truf Lin Chao masih belum terekspos. Memang, Lin Chao perlahan merangkak berdiri, meski agak compang camping, tidak ada luka yang terlalu parah. Memang pantas menjadi murid tanah suci super, untuk benar-benar bisa melukaiku, tapi hanya ini dan tidak lebih, Lin Chao mengatakannya dengan sangat menghina. Pisau melengkung muncul di tangan Lin Chao, saat bila melengkung muncul, gelombang ki berdarah dengan cepat menyebar, mengejutkan semua orang. Artefak suci tingkat transenden, faksi apa sebenarnya aula beladiri ilahi ini? Untuk benar-benar memiliki artefak suci tingkat transenden yang begitu kuat, seseorang berseru kaget. Lin Chao memandang Zuo Bufan dan berkata dengan senyum ringan, karena kamu menggunakan teknik bela diri Dao ilahi, maka aku juga akan menggunakan teknik bela diri Dao ilahi. Mari kita bertarung dan lihat teknik bela diri Dao ilahi siapa yang lebih mengesankan. Lin Chao mengatakannya dengan santai. Tapi ada gelombang keterkejutan saat jatuh ke telinga orang lain. Apa, Lin Chao juga tahu teknik bela diri Dao ilahi? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan yang memiliki teknik bela diri Dao ilahi hanya sedikit. Selain 8 tanah suci besar, itu dapat dihitung dengan satu tangan. Latar belakang seperti apa aula bela diri ilahi ini? Artefak suci tingkat transenden, teknik bela diri Dao ilahi. Lin Chao ini terlalu misterius, jika dia mengalahkan Zuo Bufan. Bagaimana hasilnya? Semua orang sudah tidak berani berpikir. Hanya ki berdarah pada bila melengkung itu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. Jika Yue Mengli menikahi seseorang seperti ini, maka keluarga Yue akan benar-benar telah salah besar. Ekspresi Zuo Bufan sangat suram, dan dia diam-diam sudah mengumpulkan energi esensi. Tapi lawannya, Lin Chao, ternyata bisa dengan mudah menyelesaikan masalah apapun. Saat momentum pedang naik, seluruh tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau, menuju Zuo Bufan. Pada saat yang sama, Zuo Bufan juga mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Tombak ilahi Luofu ditampilkan sekali lagi. Dua sosok bertabrakan dengan sengit, cahaya pedang berwarna merah darah benar-benar mengalahkan tombak ilahi Luofu. Momentum bilahnya mirip dengan kekuatan yang luar biasa, membawa momentum yang gigih dan mengesankan, dan menebas Zuo Bufan. Di bawah panggung benar-benar sunyi, penerus tanah super suci justru dikalahkan, kalah dari seorang pemuda yang bukan sosok terkenal. Pria muda yang berasal dari aula beladiri ilahi ini, tidak hanya memegang artefak suci kelas transenden di tangannya, dia bahkan memiliki teknik bela diri Dao ilahi. Mungkinkah aula bela diri ilahi ini adalah tanah suci super yang tersembunyi? Bab 946. Di aula dalam keluarga Yue, dua pria parubaya duduk berseberangan. Ekspresi Yue Jianqiu agak buruk, dengan cemberut yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Saudara Zhou, balai bela diri ilahi ini, bagaimana menurutmu, kata Yue Jianqiu. Sulit untuk mengatakannya, melihatnya sekarang, kekuatan aula bela diri ilahi ini sepertinya tidak lemah. Mungkin, itu bukan apa yang Anda dan saya mampu untuk memprovokasi. Jika adik Yue sudah lama mengetahui tentang hari ini, mengapa bersikap seperti itu saat itu? Jika Anda menikahkan Li Er dengan Yan Er sejak lama, pasti tidak akan ada begitu banyak masalah. Yang berbicara justru penguasa kota-kota Fasun, Zhou Jia. Mendengar Yue Jianqiu bertanya tentang masalah balai bela diri ilahi, Zhou Jia tidak bisa menahan diri untuk menegur pihak lain.
Yue Jiankyu menghela nafas dan berkata, bagaimana bisa Yue ini tidak mengetahui perasaan Yan Er? Hanya saja temperamen Li Er, kamu juga sadar, hatinya sama sekali tidak tertuju pada Yan Er. Jika dia terpojok, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Zhou Jia melotot ke Yue Jiankyu dan mendengus dingin, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ingin disalahkan, dia harus menyalahkan putranya karena gagal memenuhi harapan, berada dalam posisi yang menguntungkan selama bertahun-tahun dan bahkan tidak bisa mendapatkan hati Yue Mengli. Mengenai persatuan Zhou Yan dan Yue Mengli, kedua keluarga sama-sama senang melihatnya terjadi. Selain di dalam alam bulan cerah Fasun, sebenarnya masih ada cara lain untuk mendapatkan mata surgawi bulan matahari, yaitu penyatuan mata Fasun Flamehart bawaan dan mata surgawi cahaya bulan bawaan. Selama bertahun-tahun, keluarga Zhou dan keluarga Yue sangat jarang memiliki kedua jenis fisik roh bawaan ini sebelumnya. Kalaupun ada, itu juga sangat jarang muncul di generasi yang sama. Tidak ada yang menyangka ketika mencapai generasi ini, kedua jenis fisik roh ini muncul di kedua keluarga pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, Zhou Jia dan Yue Jiankyu dengan cepat menjadi mitra, ingin menjodohkan Zhou Yan dan Yue Mengli. Zhou Yan sering datang ke keluarga Yue sejak muda dan berbaur bersama Yue Mengli. Kecuali, seiring bertambahnya usia kedua orang itu, Yue Mengli perlahan menjauh dari Zhou Yan. Terutama setelah Yue Mengli melihat King Yunzi, hatinya juga tidak lagi memiliki ruang untuk orang lain. Zhou Yan dengan getir mengejar Yue Mengli tanpa hasil tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan muncul setengah jalan. Dengan ini, Zhou Yan memiliki lebih sedikit harapan. Sebenarnya, keluarga Yue melakukan kompetisi bulan terang kali ini, Zhou Jia agak bersyukur karenanya. Zhou Yan menerobos ke alam mendalam Dao, mata Fasun Flameheart-nya benar-benar terbangun, kekuatannya meningkat berlipat-lipat, selama dia mendapatkan tempat pertama, dia bisa menikahi Yue Mengli di rumah dengan pasti. Mengenai Zuo Bufan, Zhou Jia sebenarnya sudah merencanakannya dengan baik, dia percaya bahwa selama dia membayar harga yang memadai, dia benar-benar bisa membuat Zuo Bufan kalah dalam pertandingan. Pemenang terakhir tetaplah Zhou Yan, tapi tidak menyangka Lin Chao akan muncul setengah jalan lagi. Dengan ini, kedua keluarga berada dalam situasi yang canggung. Jika orang yang menang, pada akhirnya, adalah murid dari beberapa faksi utama, Yue Jiankyu juga tidak akan melakukan yang terlalu merendahkan diri. Tapi asal-usul Lin Chao ini tidak jelas, melihat dari kekuatan yang dia perlihatkan, balai bela diri ilahi ini pastilah seorang yang memiliki kekuatan besar di belakangnya. Terhadap faksi kuat yang tidak dikenal, bagaimana mungkin Yue Jiankyu tidak khawatir, jika Lin Chao melanjutkan untuk mengalahkan Ye Yuan, bukankah itu akan mendorong putrinya ke dalam lubang api? Sekarang sudah begini, pilihan apa lagi yang masih ada? Hanya ada harapan pada Ye Yuan bocah itu, hanya saja dia hanya tahap pertama alam tanpa fase. Dalam pandangan saya, hampir tidak ada peluang untuk menang. Saya pikir Anda sebaiknya membuat persiapan untuk mengingkari kata-kata Anda setelah Lin Chao menang. Hanya saja dengan cara ini, Anda mungkin harus menyinggung aula bela diri ilahi itu. Zhou Jia memikirkannya berulang kali dan mendapatkan gagasan yang buruk. Keributan kompetisi Bright Moon meledak begitu besar. Bahkan pewaris Tanah Suci super terkejut. Begitu dia mengingkari, dia akan mendapat ejekan dari para ahli. Tapi setelah Ye Yuan membawa Li Er ke pengasingan tertutup, sudah lebih dari 10 hari, mereka masih belum keluar dari pengasingan sampai sekarang. Besok, apakah besok mereka sudah dapat menyelesaikan? Yue Jiankyu berkata dengan ragu-ragu. Zhou Jia terdiam, perkembangan urusan tampaknya agak menyimpang dari rencana semula. Jika mereka benar-benar tidak bisa, hanya ada cara paksa mengganggu pengasingan mereka, kata Zhou Jia. Mustahil? Bagaimana jika mereka saat ini berada di titik kritis pengobatan? Bukankah itu akan merusak masalah penting, kata Yue Jiankyu. Kedua kepala keluarga besar itu membicarakan masalah tersebut. Pada akhirnya, mereka juga tidak mencapai keputusan. Di lautan petir, Ye Yuan dan Yue Mengli berjalan maju bergandengan tangan, dan sudah berjalan sejauh 90.000 kaki. Radius samudra petir berjarak 100.000 kaki, masih ada 10.000 kaki, dan keduanya dianggap telah berjalan sampai akhir. Jika seseorang ada di sini, mereka akan dapat menemukan bahwa di sekitar Ye Yuan dan Yue Mengli, kumpulan cahaya suci benar-benar muncul, bersinar cemerlang, ini membuat mereka terlihat seperti dewa-dewi yang tinggi dan mulia. Petir-petir yang ganas ini, setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya ini, akan menjadi sangat lembut. Awalnya mengira jalan ini sangat bergelombang, tidak menyangka bahwa kita berdua, kamu dan aku, berjalan bergandengan tangan. Ternyata sangat mudah. Yue Mengli menatap Ye Yuan,
matanya dipenuhi kebahagiaan. Menerima baptisan kilat beberapa hari ini, jiwa ilahinya menguat beberapa kali. Dua jiwa ilahi yang terbelah sebenarnya sudah tumbuh ke ukuran aslinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saya juga tidak pernah berpikir bahwa dua jiwa ilahi kita benar-benar menghasilkan resonansi. Ini memperkuat kekuatan jiwa kita 100 kali lipat. Bahkan jika samudra kilat ini ingin menyakiti kita, ia tidak dapat melakukannya." Pada hari itu, tidak lama setelah Ye Yuan dan Yue Mengli bergandengan tangan menghadapi baptisan petir, hati kedua orang itu bersatu dalam harmoni, dan jiwa ilahi mereka benar-benar menghasilkan resonansi. Selama mereka berdua bersama, kekuatan jiwa mereka akan meningkat 100 kali lipat. Dengan cara ini, baptisan kilat kepada mereka menjadi sangat mudah. Bahkan untuk Ye Yuan, ini juga pertama kalinya dia merasakan perasaan magis semacam ini. Dia sangat menikmatinya. Yue Mengli berkata dengan sedikit senyum, "Jika bukan karena kakak Yuan mengabaikan hidup dan matimu, membantuku melewati rintangan yang sulit dengan kekuatan originmu, mungkin tidak akan mudah bagi kita berdua untuk ingin menghasilkan resonansi jiwa ilahi." Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa membuat perbedaan antara kamu dan aku? Resonansi jiwa ilahi hal semacam ini." Meskipun Ye Yuan sadar, tingkat kesulitannya bukanlah jenis yang biasa. Dua orang yang beresonansi harus menjadi dua hati yang disatukan dan mengetahui apa yang dipikirkan satu sama lain, seolah-olah mereka adalah satu tubuh, untuk berhasil. Tetapi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mencapai langkah ini. Beberapa rekan Dao yang menjadi suami dan istri selama beberapa ribu tahun bahkan tidak dapat mencapai langkah ini, tingkat kesulitannya bisa dibayangkan. Namun, Ye Yuan membantu Yue Mengli untuk membagi jiwa ilahinya dengan kekuatan originnya sebelumnya. Kedua jiwa ilahi mereka sebenarnya sudah dalam harmoni yang sempurna, tanpa ada lagi perbedaan satu sama lain. Saat itu ketika mereka berpegangan tangan, seolah-olah kedua orang itu tersengat listrik, dua jiwa dewa langsung terhubung. Saat itu juga, ada kamu di dalam diriku, aku di dalam kamu. Tidak ada lagi di dunia ini yang dapat memisahkan mereka. Petir dahsyat itu benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam persaingan di depan resonansi jiwa ilahi kedua orang itu. Dalam sekejap, final tiba, tapi Ye Yuan dan Yue Mengli masih belum keluar dari pengasingan. Pertarungan Ye Yuan dan Lin Chao telah dinanti oleh jutaan orang, jadi di bawah arena, banyak seniman bela diri sudah berkumpul. Kekuatan Lin Chao, mereka sudah melihatnya, tapi Ye Yuan yang misterius itu, orang seperti apa dia, mereka ingin mencari tahu. Hanya saja waktu perlahan berlalu, Ye Yuan masih belum muncul. Di atas panggung, Lin Chao berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Yue Jianqiu sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Kota yang mulia, 2 jam telah berlalu sejak dimulainya pertandingan. Ye Yuan itu terus gagal muncul. Mungkinkah keluarga Yue ingin membuat begitu banyak orang terus menunggu?" Bab 947, Yue Jianqiu merasa seperti sedang mengendarai seekor harimau dan merasa sulit untuk turun sekarang. Ditekan oleh Lin Chao seperti ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Kemungkinan pengasingan tertutup Ye Yuan dan Yue Mengli pasti menemui beberapa masalah. Bahaya membagi jiwa ilahi, bagaimana mungkin dia sebagai seorang pembangkit tenaga raja ilahi ini tidak tahu? Bahkan jika ada pil pemisah jiwa, proses ini masih sangat berbahaya. Namun, Ye Yuan sudah menjadi harapan terakhirnya. Dia awalnya agak skeptis terhadap Ye Yuan, tapi menyaksikan kekuatan alchemy Dao Ye Yuan yang menentang surga, Yue Jianqiu masih memutuskan untuk mengambil risiko. Tapi melihatnya sekarang, sepertinya masalah benar-benar terjadi. Jika dirimu yang terhormat tidak bisa menunggu, kamu bisa kehilangan hakmu dan pergi, Yue Jianqiu berkata dengan mendengus dingin. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa kota, powerhouse Raja Ilahi mendalam Dao tingkat ke-9, bagaimana dia bisa ditekan oleh seorang junior? Tapi Lin Chao tampaknya tidak memiliki niat untuk mundur, berkata dengan senyum tipis, "Lin ini secara alami mampu menunggu. Hanya saja kota bulan terang menyelenggarakan pertemuan akbar. Anda setidaknya harus memberi Lin ini batas waktu kan? Jika Ye Yuan tidak keluar selama sebulan, apakah Lin ini harus berdiri di sini selama sebulan? Selain itu, bahkan jika kita menentukan siapa yang kalah, sepertinya Lin ini tidak boleh dinilai begitu kan?" Wajah Yue Jianqiu menjadi hitam, Lin Chao ini tidak mudah dihadapi. Lebih jauh lagi, masalah ini adalah kota bulan terang yang tidak memihak alasan sejak awal, terus menganggapnya serius jelas tidak memiliki manfaat apapun bagi keluarga Yue. Saat Yue Jianqiu terjepit, dua sosok turun dari udara. Kedua orang itu memegang tangan, seperti kekasih abadi. Setelah resonansi jiwa dewa,
kebersamaan Ye Yuan dan Yue Mengli akan memberi orang sensasi harmoni yang luar biasa. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya apa yang terjadi di antara dua orang itu selama beberapa hari pengasingan tertutup ini? Benar-benar membuatku terkejut. Saya tidak menyangka lawan terakhir saya sebenarnya adalah kenalan lama. Sambil berbicara, Ye Yuan melompat dan naik ke arena. Sejujurnya, saat Ye Yuan melihat Lin Chao, dia juga sangat terkejut. Dia tidak akan pernah mengira bahwa lawan terakhirnya sebenarnya adalah Lin Chao. Saat itu, Lin Chao benar-benar dilumpuhkan oleh Ye Yuan di depan gerbang Sekte Awan Tenang. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun dia tidak mati, dia juga akan lumpuh. Tidak disangka setelah tahun-tahun berlalu, bukan saja dia tidak lumpuh, dia sudah mencapai puncak alam tanpa fase. Adegan barusan, Lin Chao juga melihatnya. Tidak hanya dia tidak terkejut, tetapi dia juga sangat senang hatinya. Semakin baik hubungan Ye Yuan dan Yue Mengli, dia akan lebih bahagia jika bisa memutuskan mereka. Kegembiraan membalas dendam ini pasti sangat luar biasa. Lin Chao berkata sambil tertawa, "Ya, sebelumnya, saya bahkan berpikir bahwa Anda tidak bisa datang hari ini, dan hati saya sangat sedih." Kedua orang itu tersenyum lebar. Penonton di bawah panggung sangat terkejut saat melihat situasinya. Kedua jenius muda yang sangat misterius ini sebenarnya sudah lama saling mengenal. Melihat cara mereka berbicara, sepertinya mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. "Sepertinya kamu sudah mempersiapkan sangat lama demi hari ini," kata Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman. Penampilan itu memiliki ejekan yang tak terlukiskan. Senyum Ye Yuan menusuk Lin Chao seperti duri. Wajahnya masih tersenyum, hanya saja senyumannya menjadi agak tidak wajar. "Ya, saya sudah menunggu lebih dari 10 tahun untuk hari ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang hilang dariku." Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu sama dengan ayah dan anak Zhao Tianyin, menjual jiwamu untuk kekuatan. Tapi di depanku, bahkan jika kamu menjual jiwamu, apa yang tersisa pada akhirnya, hanyalah keputusasaan." Ye Yuan memiliki sikap yang meremehkan semua kehidupan. Sikap seperti ini sangat melukai harga diri Lin Chao. Bahkan jika dia, Lin Chao, dapat memikirkan ratusan rencana, bahkan jika kultivasinya berada di atas Ye Yuan, hasil akhirnya tetaplah sebuah tragedi. Saat itu, Sekte Rumah Ungu menyerbu perbatasan dengan pasukan besar, ingin menghancurkan Sekte Awan Tenang dengan kekuatan absolut. Pada akhirnya, Ye Yuan tidak hanya menyelamatkan semua tawanan dengan kekuatannya sendiri, dia bahkan melukai Lin Chao dengan serius, hampir menyebabkan kematiannya. Penindasan semacam ini yang mengabaikan peringkat kekuatan, membuat orang putus asa. Sebenarnya, dia benar-benar putus asa saat itu. Semua keahliannya lumpuh, hatinya seperti abu mati. Tapi aula bela diri ilahi memberinya kehidupan kedua, memungkinkannya dia melepaskan diri dari dirinya yang lama dan mengambil diri yang baru, memberinya kekuatan yang tak tertandingi. Dengan mengandalkan kekuatan ini, dia bahkan mengalahkan pewaris kekaisaran Skypool Celestial. Ye Yuan bahkan semakin mudah. "Hehe, Ye Yuan, kamu masih sombong, tapi Lin Chao hari ini sudah bukan Lin Chao di masa lalu. Hari ini, saya tidak hanya ingin menginjak-injak Anda, saya bahkan ingin merebut wanita Anda, membiarkan Anda mengalami sedikit apa yang disebut keputusasaan sejati," kata Lin Chao sambil tertawa dingin. Ye Yuan tersenyum, kata-kata Lin Chao membangkitkan amarahnya. "Bagus sekali, ingat kata-kata yang kamu ucapkan tadi," kata Ye Yuan dengan senyum lebar di wajahnya. Bagi Ye Yuan, kerabatnya tidak diizinkan untuk dihina. Sekarang, Lin Chao benar-benar mengarahkan ujung tombaknya ke Yue Mengli. Amarahnya berhasil dikobarkan. Melihat senyum Ye Yuan, Lin Chao benar-benar merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. "Sialan, apa sih yang saya takutkan? Aku yang sekarang bahkan bisa mengalahkan penerus Skypool Celestial Empire, mengapa aku harus takut pada Ye Yuan yang sangat kecil?" Lin Chao diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Memprovokasi kakak Yuan seperti ini, bahwa Lin Chao sedang mencari kematian. Di samping Yue Jianqiu, Yue Mengli berkata dengan dingin. Setelah resonansi jiwa ilahi dengan Ye Yuan, dia sangat terpengaruh oleh pikiran Ye Yuan seolah-olah itu miliknya sendiri. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar marah. Yue Jianqiu menatap putrinya, agak terkejut. Dia tidak yakin dari mana kepercayaan putrinya berasal. Tapi mulai sekarang, Yue Jianqiu menemukan bahwa putrinya tampak agak berbeda. Pada saat ini, kepucatan di wajah Yue Mengli sudah menghilang sepenuhnya. Keterpurukan yang tersembunyi dalam kekakuan itu juga sudah lenyap tanpa jejak.
Yue Mengli saat ini anggun dan tenang. Ki abadi berkeliling di sekitarnya, tampak lebih mistis dan tidak terjangkau. Dapat dikatakan bahwa seluruh temperamen Yue Mengli mengalami perubahan kualitatif. Yue Mengli saat ini percaya diri dan tenang, bukan lagi seperti gadis kecil sebelumnya, dan tatapannya saat melihat Ye Yuan dengan kelembutan yang luar biasa di antara pasangan kekasih, jelas masih seperti penampilan gadis kecil sebelumnya. Sikap seperti itu hanya milik Ye Yuan. Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Yuan pada putrinya? Bagaimana? Kata Yue Jianqiu. Yue Mengli tersenyum dan berkata, "Ayah, lihat saja." "Li Er, Ye Yuan dia, benar-benar menyembuhkanmu," Yue Jianqiu berkata dengan agak ragu. Yue Mengli mengangguk dan berkata, "Ayah, keluarga Yue tidak perlu meminta bantuan orang lagi di masa depan. Mata surgawi Sun Mun mungkin sudah benar-benar tidak ada artinya lagi." Seluruh tubuh Yue Jianqiu gemetar, menatap Yue Mengli dengan tak percaya. Mata surgawi Sun Mun adalah pengejaran generasi yang tak terhitung jumlahnya dari dua keluarga Zhou dan Yue. Itu adalah seni mata yang mampu mencapai alam dewa, bagaimana tidak membuat orang iri. Tapi sekarang, Yue Mengli sebenarnya bahkan tidak memikirkan apapun tentang seni mata surgawi Sun Mun. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Yue Mengli. Fisik mata surgawi cahaya bulan bawaan ditambah fisik jiwa pertempuran bawaan, Yue Mengli akan menjadi sumber kekuatan yang tiada taranya. Meskipun mata surgawi Sun Mun kuat, itu mungkin tidak dapat menyaingi fisik jiwa pertempuran bawaan. Di era Dao Ilahi, fisik jiwa pertempuran bawaan, tidak ada yang tidak menjadi keberadaan yang mengembara di dunia dengan bebas. Bab 948, karena Ye Yuan telah tiba, maka mulailah, Yue Jianqiu berkata dengan dingin. Pada saat yang hampir bersamaan, suara tumbukan yang keras bergema. Ye Yuan benar-benar melepaskan serangan ke Lin Chao dengan momentum seperti guntur tiba-tiba yang tidak menyisakan waktu untuk menutupi telinga. Pukulan ini mengejutkan arai besar hingga bergetar. Lin Chao mundur 100 langkah berturut-turut sebelum hampir tidak menstabilkan sosoknya. Laut esensinya bergejolak, energi esensi di dalam tubuhnya dilemparkan ke dalam kekacauan oleh pukulan Ye Yuan ini. Di bawah panggung, sangat sunyi, semua tertegun oleh pukulan Ye Yuan. Mereka telah melihat sebelumnya dengan mata kepala sendiri bagaimana Lin Chao membalas mata Fasun Flameheart milik Zhou Yan dengan satu pukulan, membuatnya terlempar dari panggung. Tapi saat ini, Ye Yuan berdiri di tempat tanpa menggerakkan otot, sementara Lin Chao dipukul sampai dia mundur 100 langkah. Dengan perbandingan ini, Ye Yuan juga terlalu kuat kan? Melihat bahwa Ye Yuan hanyalah alam tanpa fase tingkat pertama, banyak orang sudah tidak memiliki harapan apapun. Lin Chao adalah puncak alam tanpa fase tingkat ke-9, begitulah cara dia memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan alam mendalam Dao. Tapi Ye Yuan hanyalah alam tanpa fase tingkat pertama, bagaimana bisa bertarung seperti ini? Tapi pukulan tadi, membuat semua orang melihatnya dengan cara yang sama sekali berbeda. Bagi Ye Yuan yang berani menantang juara pertama kompetisi Bright Moon, kekuatannya memang menakutkan. Sepertinya tubuh fisikmu sangat kuat. Tidak heran Anda bisa mengalahkan para jenius yang disebut-sebut itu. Namun, jika hanya sampai tingkat seperti ini, bersiaplah untuk dihancurkan olehku, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Lin Chao akhirnya berhasil mengatur napas, ekspresinya sangat buruk. Dia berpikir bahwa kekuatannya sudah sangat kuat, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan yang hanya Paseles tingkat pertama ternyata sangat besar. Hanya berdasarkan pukulan tadi, yang disebut jenius adalah lelucon di depan Ye Yuan. Lin Chao menarik napas dalam-dalam dan baru saja akan lepas kendali ketika tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Tekanan naga yang luar biasa meletus, di kulit Ye Yuan, sebenarnya tumbuh banyak sisik naga. Kedua lengannya menjadi dua cakar naga, dan salah satunya sebenarnya samar-samar mengambil warna emas, itu adalah ciri khas dari tulang naga purba. Dahi Ye Yuan benar-benar menumbuhkan dua tanduk naga. Melihat pemandangan ini, semua orang menarik napas dingin. Fisik setengah naga ini, seberapa tebal garis keturunan naga sejati yang dibutuhkan? Mata Yue Jianqiu meletus dengan sinar kecemerlangan, saat dia berkata dengan takjub. Transformasi naga, ini adalah ciri khas dari seniman bela diri manusia yang mengolah garis keturunan ras naga mencapai alam yang sangat tinggi. Tapi seniman bela diri manusia, sangat sedikit yang mampu mencapai tingkat fisik setengah naga, karena persyaratan terhadap garis keturunan itu terlalu tinggi. Pada saat ini, selain wajah Ye Yuan, area yang bisa dilihat di tubuh hampir semuanya ditumbuhi sisik naga, bisa dilihat seberapa tebal garis keturunannya.
Orang harus tahu bahwa transformasi naga tidak sesederhana hanya menumbuhkan sisik naga. Setelah transformasi naga, fisik seniman bela diri akan mengalami lompatan kualitatif. Jika seniman bela diri ini mengetahui teknik bela diri ras naga, maka kekuatan teknik bela diri ras naga juga akan memiliki lompatan kualitatif. Sayangnya untuk Lin Chao, Ye Yuan tidak hanya tahu teknik bela diri ras naga, dia juga tahu dengan sangat mendalam di antara teknik bela diri ras naga. Ye Yuan memandang Lin Chao dan berkata dengan senyum cerah, "Apakah kamu siap?" Dengan deru, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan. Suara gemuruh yang intens bergema, tubuh Lin Chao terbang seperti bola meriam. Lin Chao langsung memuntahkan seteguk besar darah segar di udara, penampilan itu sangat mengerikan. Namun, ini hanyalah permulaan. Pukulan bayangan naga Void Ye Yuan menghantam Lin Chao dengan kekuatan yang menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ketika semua orang di bawah panggung melihat pemandangan ini, mereka hampir berhenti bernapas. Terlalu kuat, mencapai tingkat sejauh ini hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik, sungguh tak terbayangkan. Lin Chao yang sangat arogan dari sebelumnya terlalu lemah untuk menghadapi satu pukulan di depan Ye Yuan. Pertandingan hari ini, Zhou Yan secara alami juga tidak akan melewatkannya. Sejak awal, dia menyaksikan pertempuran di bawah panggung. Ketika Ye Yuan dan Yue Mengli turun dari langit, dia merasakan segala macam emosi di dalam hatinya, sangat buruk. Tapi melihat Ye Yuan yang begitu menakutkan, dia tidak bisa menahan rasa dingin dari lubuk hatinya. Jika dia berada di atas panggung, kemungkinan besar dia sudah hancur menjadi daging cincang. Mata hati api Fasun, hanya lelucon belaka, menghadapi Ye Yuan dalam keadaan mengamuk, semuanya tidak ada artinya. Tidak percaya, Lin Chao di atas panggung itu adalah contoh hidup. Fisik setengah naga, tidak kusangka bocah ini sudah tumbuh sedemikian rupa. Semut dari alam bawah sebenarnya sudah menjadi naga raksasa. Tuan Hantong, jika memungkinkan, sebaiknya selesaikan daja anak ini selagi Anda di sini. Pandangan Hantong tidak pernah lepas dari Ye Yuan selama ini. Dia mengangguk dan berkata, Li Hun benar, namun, kekuatan Lin Chao belum sepenuhnya ditampilkan. Fisik setengah naga tidak cukup. Li Hun adalah pengikut suci yang mengendalikan ayah dan anak Zhao Tianyin. Mendengar kata-kata Hantong, Li Hun juga tersenyum. Di arena, seberkas cahaya darah melesat ke langit. Cahaya pisau berwarna merah darah meletus dalam keadaan yang sangat buruk, meluncur lurus ke arah Ye Yuan. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Lin Chao sebenarnya masih bisa menyerang balik dalam keadaan seperti itu. Tapi meski cahaya pisau ini sangat mengesankan, masih sedikit kurang jika ingin menyakitinya. Indra ilahinya bergerak, sebuah bel besar tiba-tiba muncul di depannya. Lonceng Raja Surgawi memancarkan seberkas cangkang pelindung berwarna kuning pucat untuk menahan cahaya pisau berwarna merah darah. Begitu terkena lonceng Raja Surgawi terlempar terbang ke belakang, Ye Yuan memanfaatkan situasi ini dan menyimpannya. Ye Yuan menarik fisik setengah naga dan mengembalikan penampilan aslinya. Melihat Lin Chao lagi, dia saat ini bermandikan darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada titik utuh di tubuhnya dari atas ke bawah. Ye Yuan yang mengamuk tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun, hampir setiap tinjunya memukul daging Lin Chao. Setelah menerobos ke alam tanpa fase, potensi tulang naga purba dikembangkan lebih maju, tubuh fisiknya juga sudah menembus ke tahap akhir tier 8. Fisik setengah naga, ditambah dengan pukulan bayangan naga void, rangkaian kombinasi ini seperti seekor banteng raksasa, menghancurkan semua rintangan. Tubuh fisik yang dibanggakan Lin Chao tidak layak disebut sama sekali di depan Ye Yuan. Orang biasa, bahkan jika tubuh fisik mereka mencapai tahap akhir tier 8, mereka seharusnya juga sudah dihancurkan menjadi daging cincang saat ini. Kamu masih bisa mempertahankan bentuk manusia, sepertinya kamu sama dengan ayah dan anak Zhao Tianyin, semua metode penanaman sesat yang dikultivasikan. Aku benar-benar penasaran sekarang, kekuatan apa yang ada di belakangmu merencanakan dalam kegelapan, orang-orang di bawah itu seharusnya bersama denganmu kan, kalian datang ke kota bulan terang, jika tidak ada kecelakaan, itu harus demi mata surgawi Sun Mun kan. Mengenai Lin Chao masih memiliki kekuatan untuk membalas, Ye Yuan tidak terkejut, sebaliknya, dia bertanya pada Lin Chao dengan tenang. Namun, ketika beberapa orang di bawah panggung mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah mereka semua berubah, termasuk Jenderal Suci Hantong. Mereka sudah sangat low profil di kerumunan, selanjutnya, mereka dengan sengaja menahan aktivitas vital mereka, terlihat tidak jauh berbeda dari seniman bela diri biasa. Dia tidak berpikir bahwa itu dilihat dengan satu pandangan oleh Ye Yuan. Hahaha, Ye Yuan,
Kamu memang tidak mengecewakanku, semakin kuat kamu, semakin senang saat aku membunuhmu. Transformasi, Dewa Darah, Lin Chao berteriak dengan keras. Tiba-tiba, ki darah Lin Chao meledak ke langit, kedua matanya menjadi merah menyala, seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya darah juga, aura Lin Chao dengan cepat meningkat, semakin dekat dan semakin dekat ke alam mendalam Dao. Akhirnya, jurang besar antara alam tanpa fase dan ranah Dao mendalam ini sebenarnya langsung dilewati oleh Lin Chao. Bab 949, kamu pasti bercanda, kan? Alam tanpa fase ke ranah Dao mendalam, celahnya ditembus begitu saja. Seperti melihat monster, perbedaan antara kedua alam ini sebenarnya adalah jumlah total dari semua alam kultivasi sebelumnya. Metode kultivasi seperti apa yang dapat memberikan dorongan sebesar itu? Dengan ini, Ye Yuan dalam bahaya. Lin Chao itu sangat menakutkan di alam tanpa fase. Sekarang setelah dia menerobos ke alam mendalam Dao, bukankah dia akan menentang surga? Adegan menerobos Lin Chao membuat semua orang sangat terkejut. Jurang yang sulit diatasi ini sebenarnya dilintasi dengan mudah seperti ini. Banyak orang sulit menerimanya. Cahaya darah menutupi langit, luka di tubuh Lin Chao sebenarnya terlihat pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Para seniman bela diri di bawah panggung semuanya ketakutan tanpa henti. Pemboman tanpa pandang bulu Ye Yuan sebelumnya. Bahkan jika Lin Chao tidak mati, dia pasti menderita luka yang sangat parah juga. Tapi sekarang, dia pulih begitu saja. Lin Chao ini seperti orang aneh. Lin Chao saat ini, tatapannya menunjukkan mata merah, seluruh tubuhnya terasa seperti sedang mengamuk. Matanya terpaku pada Ye Yuan, dan dia berkata sambil tertawa liar, "Bagaimana, Ye Yuan? Sekarang, terima hukumanku, juga, aku ingat kalimat itu, wanitamu, dia milikku." Ye Yuan masih terlihat tenang, aura menakjubkan Lin Chao tidak mempengaruhinya sedikitpun. Mendengar kata-kata Lin Chao, tatapan Ye Yuan menjadi dingin, tapi dia berkata dengan sedikit senyum, "Ini kartu trufmu, kamu membuatku agak kecewa." Lin Chao mengacungkan pedangnya yang melengkung dan berkata dengan cibiran dingin, "Berhentilah berpura-pura. Untuk menguasai transformasi Dewa Darah, saya menderita semua jenis siksaan dalam 10 tahun ini. Setiap hari adalah kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Dan ini semua untuk membalas dendam padamu. Sekarang setelah saya menerobos ke alam mendalam Dao, kekuatan pisau darah awan jahat saya akan meningkat setidaknya 100 kali lipat. Kali ini, saya ingin melihat apa yang akan kamu gunakan untuk memblokirnya." Setelah menerobos, kepercayaan diri Lin Chao membengkak. Setidaknya, menghadapi level pertama alam tanpa fase Ye Yuan, dia penuh percaya diri. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan tindakan apa yang bisa digunakan Ye Yuan untuk memblokir pisau darah awan jahatnya, bahkan fisik setengah naga juga tidak bisa. Ketika Yue Jiankyu melihat pemandangan ini, wajahnya juga tertutup dengan ekspresi khawatir. Lin Chao itu sangat jahat, jika dia benar-benar menang, itu bukan hal yang baik. Penampilan Ye Yuan sebelumnya membuat matanya berbinar. Dia benar-benar tidak tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yuan sebenarnya sangat hebat. Hanya saja Lin Chao menerobos ke Dao mendalam. Seluruh tubuhnya mengalami transformasi kualitatif. Sama sekali tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingannya dengan mengandalkan fisik setengah naga juga. Juga, beberapa orang di bawah panggung, Yue Jiankyu juga meningkatkan kewaspadaannya, memberitahu anggota klan secara rahasia untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa orang itu bersembunyi sangat dalam, bercampur di antara seniman bela diri biasa secara tidak mencolok, bahkan dia juga tidak menyadarinya. Tapi Ye Yuan sebenarnya bisa melihat mereka di antara banyak seniman bela diri dengan satu pandangan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bocah ini menyadarinya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Yue Mengli. Dia menemukan bahwa Yue Mengli masih tenang seperti sebelumnya. "Li Er, bukankah kamu sedikit khawatir tentang Ye Yuan? Atau apakah dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan?" kata Yue Jiankyu. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu tentang kartu truf kakak Yuan, tapi tidak mungkin dia kalah." Yue Jiankyu benar-benar dikalahkan. Kepercayaan tanpa dasar semacam ini benar-benar tidak dapat diandalkan sama sekali. Dia benar-benar tidak tahu tindakan apa yang bisa digunakan Ye Yuan alam tanpa fase level pertama untuk mengalahkan Lin Chao. Ye Yuan memandang Lin Chao dan berkata dengan penuh rasa kasihan, "Lin Chao, kamu dan aku sama sekali bukan dari dunia yang sama. Apa yang disebut kebanggaanmu itu, tidak layak disebut sama sekali di depanku. Karena Anda ingin melihat, saya akan membiarkan Anda melihat apa yang disebut jenius sejati." Tangan Ye Yuan terangkat, pedang Star Moon ada di tangannya. Dia perlahan menutup matanya.
menunjuk ke arah Lin Chao sambil memegang pedang Star Moon begitu saja. Jelas tidak ada sedikit pun aura berbahaya yang keluar dari tubuh Ye Yuan. Tapi tidak tahu mengapa, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Lin Chao mengatupkan giginya, ki darah di tubuhnya meledak ke langit sekali lagi. Tekanan rana dao mendalam yang liar terkonsentrasi pada pisaunya yang melengkung. Aura yang mengejutkan membuat para seniman bela diri di bawah panggung praktis tidak bisa membuka mata mereka. Satu bergerak, sementara yang lain tetap diam. Itu adalah kontras yang sangat kuat. Aura Lin Chao mengejutkan, bila ini membelah, sepertinya terlepas dari apa itu bisa dibagi menjadi dua bagian juga. Sementara Ye Yuan tidak memiliki aura sama sekali, seolah-olah seluruh dunianya adalah ketenangan. Namun, orang yang bisa merasakan ancaman Ye Yuan hanyalah Lin Chao saja. Dalam pandangan orang lain, Ye Yuan bersikap shock dan tidak memiliki ancaman sama sekali, karena mereka tidak bisa merasakannya sama sekali. Apa yang Ye Yuan lakukan, berpose seperti ini, tidak ada ancaman sama sekali. Momentum pedang Lin Chao sudah terbentuk, Yue Jianqiu juga tidak lagi tenang. Tepat pada saat ini, Ye Yuan akhirnya bergerak. Dua aura yang sama sekali berbeda tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Ye Yuan, satu hitam dan satu biru. Kedua aura mengelilingi Ye Yuan dan mulai berputar dengan penuh semangat, membentuk pusaran. Pusaran ini menjadi semakin kuat, secara bertahap membentuk badai. Melihat adegan ini, Yue Jianqiu menunjukkan ekspresi kaget. Tapi Lin Chao tidak terlalu peduli lagi. Momentum pedangnya sudah terbentuk, dan dia tiba-tiba menebas pedang itu, membawa cahaya darah yang sangat ganas dan cepat saat itu menuju Ye Yuan. Retakan benar-benar muncul pada arai besar pelindung di arena di bawah tebasannya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya tebasan ini, ekspresi Yue Jianqiu mau tidak mau berubah ketika dia melihat situasinya, dan dia berkata dengan tegas, "Cepat, perkuat formasi arai, jika tidak, Grand Arai akan runtuh." Sebenarnya, dia tidak perlu menginstruksikan orang lain. Dua kaisar formasi keluarga Yue sudah melompat keluar dan menembakkan mantra yang tak terhitung jumlahnya ke arah barisan besar. Segera, Grand Arai distabilkan. Master formasi keluarga Yue juga tidak berpikir bahwa pertempuran terakhir kompetisi bulan terang akan benar-benar diperjuangkan sampai tingkat seperti ini. Bahkan arai besar yang sudah mereka buat hampir tidak dapat dipertahankan. Kekuatan kedua pembangkit tenaga kaisar formasi ini sangat kuat. Di bawah konsolidasi mereka, Grand Arai sudah tidak terancam runtuh. Tapi saat ini, pedang Lin Chao sudah tiba dalam jarak 10 kaki dari Ye Yuan juga. Sedikit kegembiraan balas dendam yang berkedip-kedip di sudut yang keluar. Langkah Ye Yuan belum terbentuk, dia percaya bahwa pedangnya ini benar-benar mampu membelah Ye Yuan menjadi dua. Paling tidak, itu juga harus membuat Ye Yuan terluka parah dan berada di ambang kematian. Selama dia bisa memenangkan pertandingan ini, dia, Lin Chao, akan tetap menjadi pemenangnya. Namun, saat pedangnya tiba dalam jarak 3 kaki dari Ye Yuan, dia menemukan keheranannya bahwa pedangnya yang melengkung sebenarnya tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Ye Yuan masih mempertahankan pose menghunus pedang, hampir menabrak titik pisau Lin Chao. Namun, pisau Lin Chao tidak memiliki momentum lagi untuk maju. Di sekitar Ye Yuan, badai satu hitam dan satu biru menjadi semakin ganas. Awalnya, momentum pedang Lin Chao jauh lebih kuat dari aura Ye Yuan. Namun, aura Ye Yuan menjadi semakin kuat. Radius badai juga menjadi semakin besar. Perlahan-lahan, itu benar-benar mendorong tubuh Lin Chao ke belakang. Tepat pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya. Aura menakutkan langsung menyapu seluruh alun-alun. Penggabungan niat sejati tertinggi. Hampir pada saat yang sama, Zhou Jia, Yue Jianqiu, Han Tong, pembangkit tenaga puncak ini, berteriak ketakutan. Bab 950, tidak bagus. Lin Chao dalam bahaya, ekspresi Han Tong berubah drastis. Seluruh tubuhnya melesat ke arah panggung seperti anak panah yang lepas dari hormat. Yue Jianqiu mendengus dingin dan berkata, "Dirimu yang terhormat benar-benar terlalu banyak memandang rendah kota bulan terangku." Pada saat yang sama, sosok Yue Jianqiu tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah menghalangi di depan Han Tong. Wajah Han Tong jatuh, dan sebuah cermin benar-benar muncul di tangannya. Saat cermin ditampilkan, itu meledak dengan aura yang luar biasa. Yue Jianqiu awalnya datang membawa api amarah, ingin memberi Han Tong pelajaran yang bagus, tapi melihat kekuatan cermin itu, ekspresinya tanpa sadar berubah drastis, dan sosoknya mundur secara eksplosif. Saat itu, aura Ye Yuan menjadi semakin mencengangkan,
dua helai kekuatan biru dan hitam tiba-tiba bergulung bersama, membentuk serangan yang menakutkan. Ah, jangan, Lin Chao tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali saat ini, dan tidak dapat menahan teriakan putus asa. Pedang awan azure penghapus roh, Ye Yuan berteriak ringan. Pedang Qi melintas dan menghilang, langsung menuju ke Lin Chao. Garis Qi pedang yang berganti-ganti antara biru dan hitam ini mengandung dua jenis niat sejati tertinggi. Salah satunya adalah Azure Deeper Floating Zero Sword, yang lainnya adalah niat sejati tertinggi pembantaian. Dua jenis penyatuan niat tertinggi, kekuatan pedang ini benar-benar merobek celah besar di kehampaan. Pedang Qi yang kuat secara langsung membuat arai besar pertahanan hancur, meledakkan dua kaisar formasi keluarga Yue yang terlempar keluar. Di bawah pedang ini, Lin Chao pasti sudah mati, tapi tepat di perempatan terakhir, sesosok tiba-tiba memotong di antara kedua orang itu. Han Tong menakuti Yue Jianqiu dengan satu gerakan dan memblokir di depan Lin Chao dengan kecepatan penuh. Cermin penghancur spiritan, hancurkan untukku. Han Tong berteriak keras. Cermin di tangannya pecah dengan kekuatan yang mengejutkan. Pedang Qi biru kehitaman yang menakutkan sebenarnya berangsur-angsur menjadi redup di bawah penerangan cermin ini, dan akhirnya menghilang dari pandangan. Pedang pembunuh Ye Yuan benar-benar padam begitu saja. Lin Chao menjatuhkan diri ke tanah, wajahnya sangat pucat, matanya kusam dan tak bernyawa. Jelas, dia belum keluar dari ketakutan akan kematian. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia menatap Han Tong sambil berkata dengan dingin, "Artefak ilahi." Semua orang menatap lekat-lekat ke cermin di tangan Han Tong. Cermin ini sebenarnya adalah artefak dewa dalam legenda. Untuk bisa mengusir Yue Jianqiu, ahli tingkat puncak, itu harus menjadi artefak ilahi. Artefak ilahi, ini benar-benar adalah artefak ilahi, tidak menyangka bahwa perjalanan ke kota bulan terang ini, saya benar-benar melihat artefak ilahi muncul. Latar belakang apa yang dimiliki aula bela diri ilahi ini, untuk benar-benar memiliki artefak ilahi? Artefak ilahi muncul, mungkinkah dao ilahi akan turun lagi? Para seniman bela diri yang menonton pertarungan semuanya terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa datang untuk menonton kompetisi bulan terang, mereka benar-benar melihat artefak ilahi muncul. Situasi pertempuran hari ini hanyalah di mana perkembangan situasi terus mencapai ketinggian baru. Pertama adalah Ye Yuan berubah menjadi fisik setengah naga. Kemudian transformasi Dewa Darah Lin Chao langsung menerobos ke alam dao mendalam. Mengikuti itu adalah Ye Yuan yang benar-benar menggabungkan niat sejati tertinggi. Terakhir, bahkan artefak ilahi sebenarnya juga muncul. Awalnya masih baik-baik saja. Tapi menggabungkan niat sejati tertinggi, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga Raja Ilahi. Kesenjangan antara pembangkit tenaga Raja Ilahi terletak pada perpaduan niat sejati tertinggi ini. Hanya dengan menggabungkan niat sejati tertinggi, barulah kekuatan Raja Ilahi dapat melampaui Raja Ilahi lainnya. Alasan mengapa 10 Raja Ilahi Agung sangat kuat adalah karena mereka menggabungkan beberapa jenis niat sejati tertinggi yang kuat. Begitulah cara mereka bisa menunjukkan penghinaan pada semua yang ada di bawah langit. Tapi Ye Yuan anak muda ini yang baru saja berada di alam Paseles tingkat pertama, dia sebenarnya sudah bisa memadukan niat sejati yang tertinggi. Ketika dia menerobos ke alam Raja Ilahi, betapa menakutkannya dia. Dapat dikatakan bahwa selama Ye Yuan tidak binasa, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga kelas 10 Raja Ilahi yang agung di masa depan. Adapun artefak ilahi, kaca penghancur spiritan, itu bahkan lebih dari yang bisa dikatakan. Sejak dao ilahi menyusut menjadi nol, artefak ilahi juga tidak lagi muncul. Bahkan 10 Raja Ilahi Agung hanya menggunakan artefak suci tingkat transenden saja. Tapi hari ini, artefak ilahi benar-benar muncul sekali lagi. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Han Tong tidak langsung menjawab Ye Yuan. Ekspresinya juga serius saat dia berkata, benar-benar tidak menyangka bahwa di usiamu yang masih muda, kamu sebenarnya sudah bisa menggabungkan niat sejati yang tertinggi. Han inilah yang salah perhitungan, karena Lin Chao sudah dikalahkan. Diri Anda yang terhormat adalah pemenangnya. Mengapa ada kebutuhan untuk memusnahkan dengan kejam? Aula bela diri ilahi kita akan menyerah begitu saja. Pada saat ini, Lin Chao tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba tertawa keras dan berkata, hahaha. Aku belum mati. Aku belum mati. Ye Yuan, jadi bagaimana bahkan jika kamu menggabungkan niat sejati tertinggi? Bukankah kamu masih tidak bisa membunuhku? Membuat Lin Chao seolah-olah dia menjadi gila, berteriak keras, melampiaskan emosi negatif di dalam hatinya. Ye Yuan menatap Han Tong dan berkata dengan dingin, jika aku, Ye Yuan, ingin membunuh orang, kamu tidak bisa menghentikannya hari ini.
Lin Chao harus mati. Mendengar kata-kata Ye Yuan, semua orang menghela nafas tanpa henti. Artefak ilahi muncul, bahkan jika Ye Yuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan, juga tidak mungkin untuk membunuh Lin Chao. Selama ada Han Tong di sekitarnya, aus bela diri ilahi mereka berada dalam posisi yang tidak dapat ditembus. Bahkan dia melihat bahwa seseorang yang sekuat Yue Jiankyu juga menjaga jarak yang cukup jauh di hadapan artefak ilahi. Kata-kata Ye Yuan jelas menunjukkan ketegasan. Han Tong mencibir dengan dingin ketika mendengar itu dan berkata, "Sungguh anak nakal yang sombong, saya ingin melihat bagaimana Anda memecahkan cermin penghancur spiritan di tangan saya." Haha, cermin penghancur spiritan dapat menghancurkan semua serangan, kecuali jika Anda seorang ahli di tingkat 10 Raja Ilahi Agung. Jika tidak, lupakan keinginan untuk menerobos, hanya orang sepertimu ingin membunuhku juga, kata Lin Chao dengan angkuh. Pada saat ini, Yue Jiankyu perlahan datang ke sisi Ye Yuan juga, dan berkata kepada Han Tong, "Karena kalian semua memiliki artefak ilahi, aku akan menyelamatkan kalian semua dari kematian hari ini, bawa orang-orangmu dan segera pergi untukku." Han Tong terkekeh dan berkata kepada Yue Jiankyu dengan kepalan tangan, "Masih Tuan Kota Yue yang lebih tahu, Han ini akan pergi ke sini. Ye Yuan, bakatmu melampaui yang lain, tetapi upaya kerasmu untuk menjaga citra diri hanya akan merugikan orang lain." Selesai berbicara, Han Tong membawa Lin Chao hendak pergi. "Berhenti," kata Ye Yuan dengan suara dingin. Han Tong berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa petunjuk apa yang masih Anda miliki? Apakah aku membiarkan kalian pergi?" Ye Yuan berkata dengan dingin. Yue Jiankyu juga tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan begitu tidak masuk akal. Pihak lain sedang memegang artefak ilahi di tangannya. Begitu mereka kehilangan semua kesopanan, kota bulan terang pasti akan menderita banyak korban. Bahkan jika mereka bisa menjatuhkan pihak lain, pada akhirnya, kerugiannya juga melebihi keuntungannya. Ye Yuan, selama hutan hijau tetap ada, tidak akan ada kekurangan kayu bakar. Lebih baik biarkan mereka pergi dulu, kekuatan artefak ilahi bukanlah yang bisa Anda lawan, desak Yue Jiankyu. Hahaha, dia yang mengerti waktu adalah orang bijak, Ye Yuan. Kamu bahkan menggunakan penggabungan niat sejati tertinggi. Mungkinkah Anda masih memiliki kartu truf, kata Han Tong sambil tertawa. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Aku, Ye Yuan, selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan, jika aku ingin Lin Chao mati, maka dia harus mati hari ini." Melihat Ye Yuan masih memaksa dengan permintaan yang tidak masuk akal, Han Tong akhirnya benar-benar marah. Benar-benar menolak wajah saat diberikan, jika bukan karena menghargai esensi ilahi. Anda sudah menjadi orang mati sebelumnya, mungkinkah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Namun Ye Yuan tetap bungkam, 2 aliran kekuatan hitam dan biru terbentuk di sekelilingnya sekali lagi. Dia benar-benar akan menggunakan pedang awan langit biru yang memadamkan jiwa sekali lagi. Orang yang gegabah dan buta, karena kamu sendiri yang mencari kematian, maka aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Sambil berbicara, Han Tong mengeluarkan cermin penghancur spiritan. Pedang awan langit biru yang memadamkan jiwa, bunuh, 1 pedang dilepaskan, mengguncang dunia. Bodoh, itu semua hasil akan tetap sama bahkan jika itu diulang 1000 kali. Cermin penghancur spiritan, hancurkan untukku, teriak Han Tong. Tapi tepat pada saat ini, sebuah pagoda besar turun dari langit, menabrak Lin Chao. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a